Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Hidayat dari Prodi Manajemen Sorebe. Ingin mempresentasikan tentang pendidikan agama Islam tentang ketentuan ibadah dalam sholat, dan dosen pengampu saya Bapak Aden Sudarman. Eh, Pertama-tama, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurah nikmatkan rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah pendidikan agama Islam. Berkat rahmat dan karunia-Nya serta didorong kemauan yang keras disertai kemampuan yang ada, akhirnya saya dapat menyelesaikan makalah ini yang membahas tentang ketentuan ibadah sholat dalam mata kuliah pendidikan agama Islam. Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis, maka kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi kebaikan di masa mendatang dan semoga bermanfaat bagi pembaca yang budiman dan khususnya pembaca. Lanjut saja langsung ke latar belakang. Di sini seringkali kita sebagai orang Islam tidak mengetahui kewajiban kita sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu sholat. Atau terkadang tahu tentang kewajiban tapi tidak mengerti terhadap apa yang dilakukan. Selain itu juga bagi kaum fanatis yang tidak menghargai tentang arti hilafiyah dan menganggap yang berbeda itu yang salah. Oleh karena itu, mari kita kaji bersama tentang arti sholat dan cara mengerjakannya serta beberapa unsur di dalamnya. Dalam pembahasan kali ini juga dipaparkan sholat dan macam-macamnya. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukhalaf dan harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 sendi atau tiang, salah satunya adalah sholat. Sehingga barang siapa yang mendirikan sholat, maka ia mendirikan agama Islam, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka ia meruntuhkan agama Islam. Sholat harus didirikan dalam satu hari, satu malam sebanyak 5 kali, berjumlah 17 rakaat. Sholat tersebut merupakan wajib yang harus dilaksanakan tanpa kecuali bagi muslim mukallaf, bagi sedang sehat maupun sakit. Selain sholat wajib, ada juga sholat sunnah. Untuk membatasi bahasan penulisan dalam permasalahan ini, maka penulis hanya membahas tentang sholat wajib, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan ada namanya rumusan masalah. Rumusan masalah ini yang pertama ada pengertian sholat, macam-macam sholat, wajib dan sunnah, terus kedudukan sholat dalam Islam, landasan hukum sholat, persamaan dan perbedaan pendapat 4 mazhab mengenai sholat. Di sini ada pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab as-sholah. Sholat merupakan bahasa etimologi, berarti doa. Dan secara terminologi atau istilah, para ahli fikih mengartikan secara lahir dan hakiki. Secara lahiriah, sholat berarti beberapa ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan yang telah ditentukan. Sidi Ghazalba 88. Adapun secara hakiki ialah berhadapan hati atau jiwa kepada Allah secara yang mendatangkan takut kepadanya serta menumbuhkan di dalam jiwa rasa kebesarannya dan kesempurnaan kekuasaannya, atau melahirkan hajat dan keperluan kita kepada Allah yang kita sembah dengan perkataan dan pekerjaan atau dengan kedua-duanya. Dalam pengertian lain, sholat ialah salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Tuhannya sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, serta sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan secara Imam Basyari Asyayuti. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sholat adalah ibadah kepada Tuhan, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan secara. Sholat merupakan penyerahan diri, lahir dan batin kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridhonya. Sholat dalam agama Islam menempati kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah manapun juga. Ia merupakan tiang agama di mana ia tak dapat tegak kecuali dengan itu.
Dan di sini ada macam-macam sholat wajib dan sholat sunnah. Yang pertama ada macam-macam sholat wajib. Itu ada sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, dan sholat maghrib. Terus ada macam-macam sholat sunnah. Itu sebenarnya ada banyak, cuman di sini saya memaparkan sebagian aja. Yang pertama ada namanya sholat sunnah tahajud, sunnah duha, sunnah istikharah, sunnah tasbih, sunnah taubat, sunnah hajar, sunnah safar, sunnah rawatib, sunnah istisqo, sunnah witir, sunnah tahiyatul masjid, sunnah tarawih, sunnah hari raya, dan yang terakhir sunnah dua gerhana. Dalam kedudukan sholat dalam Islam. Sholat sebenarnya telah diperintahkan Allah kepada umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala berfirman, artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Tegakkanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukulah kepada bersama orang-orang yang ruku. Al-Baqarah ayat 40-43. Allah juga berfirman, artinya, dan tidaklah mereka ahlul kitab dan musyrikin diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah semata, menegakkan sholat dan mengeluarkan zakat. Demikianlah agama yang lurus. Al-Bayyinah ayat 5. Adapun kedudukan sholat dalam Islam, yaitu yang pertama, sholat sebagai sebab seseorang ditolong oleh Allah. Hal ini karena Allah sendiri berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan sholat. Al-Baqarah ayat 153. Sholat bisa ditunaikan sebagaimana mestinya, niscaya akan menyebabkan seseorang ditolong oleh Allah dalam setiap urusannya. Kedua, ada sholat merupakan sebab seseorang tercegah dari kekejian dan kemungkaran. Allah berfirman, artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran Al-Ankabut ayat 45. Jika sholat dikerjakan dengan semestinya, pasti akan mencegah pelakunya dari kekejian dan kemungkaran dengan izin Allah. Terus yang ketiga, sholat merupakan salah satu rukun Islam. Hadis riwayat Al-Bukhari 8 dan Muslim 16. Dan yang keempat, ada sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab atau dihitung di hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, artinya, sesungguhnya amalan seseorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sholat merupakan amalan yang pertama, dan hadis riwayat At-Tirmizi 413 dan disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani. Yang dimaksud sholat merupakan amalan pertama kali yang dihisab di hari kiamat adalah sholat wajib, sebagaimana sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, artinya sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari seorang muslim pada hari kiamat adalah sholat wajib. Hadis riwayat Ibnu Majah 1425 dan disyahihkan Asy-Syaikh Al-Albani. Telah dimaklumi bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita adalah sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Demikian pula sholat Jumat bagi pria. Inilah yang disepakati seluruh ulama. Dan yang terakhir, keutamaan sholat dapat dilihat dari awal diperintah untuk mengerjakannya, yaitu diperintahkan langsung kepada Rasulullah SAW tanpa melalui perantara Jibril alaihi salam. Di tempat yang tertinggi yang pernah dicapai manusia, yaitu langit ketujuh, di malam yang paling utama bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu malam Isra Miraj, dan diwajibkan di setiap hari sepanjang hidup seorang muslim. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Seluruh umat Islam sepakat bahwa orang yang mengingkari wajibnya sholat, maka dia kafir dan keluar dari Islam. Tetapi mereka berselisih tentang orang yang meninggalkan sholat dengan tetap meyakini kewajiban hukumannya. Sebab perselisihan mereka adalah adanya sejumlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menamakan orang yang meninggalkan sholat sebagai orang kafir, tanpa membedakan antara orang yang mengingkari dan yang bermalas-malasan mengerjakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
bersabda yang artinya sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Landasan hukum sholat wajib. Landasan dalam Al-Quran. Kewajiban sholat dapat dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Kemudian dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingat Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu. Sebagaimana biasanya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Landasan hukum sholat sunat. Sholat sunat ini hadis mengenai sholat sunnah di atas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku sholat Idul Fitri bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dan Umar. Beliau semua melakukan sholat tersebut sebelum khutbah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.